Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas presentasi prinsip utama dalam penafsiran Alkitab pada mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru yang telah kami pelajari bersama Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Untuk itu, saya Dina Adelwais Jovanka Perdosi dengan NIM 240101011 Prodi Pendidikan Agama Kristen mahasiswa IAKN Tarutung akan mempresentasikan prinsip utama hermeneutika Perjanjian Baru tersebut. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip umum di dalam penafsiran Alkitab pada hermeneutika Perjanjian Baru. Yang pertama, ada yang disebut dengan konteks. Nah, apa itu konteks? Konteks adalah hubungan pikiran yang menyatukan satu bagian perikop dengan perikop, pasal dengan pasal, dan kitab dengan kitab. Nah, konteks itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu konteks dekat, konteks jauh, konteks historis, dan konteks budaya. Saya akan menjelaskan konteks dekat. Konteks dekat artinya beberapa ayat sebelum dan sesudah dalam Perjanjian Baru. Contohnya, 1 Korintus 11 ayat 19. Ayat ini tidak bisa dipisahkan dari ayat sebelum dan sesudahnya, karena ayat ini berbunyi, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Dalam ayat ini akan ada orang yang salah paham, karena kitab dalam ayat ini menyuruh kita untuk membuat perpecahan, tetapi bukan itu maksud dari ayat ini. Kita harus membaca agar tidak melakukan kembali kebiasaan-kebiasaan yang salah satunya mungkin terjadi, yaitu kesalahan yang dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Konteks yang kedua yaitu konteks jauh. Nah, konteks jauh diartikan sebagai beberapa perikop dengan perikop, ayat dengan ayat, pasal dengan ayat, bahkan kitab dengan kitab. Contohnya, Markus 4 ayat 1-20, perumpamaan seorang penabur benih, dan Markus 4 ayat 26-29 tentang perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Konteks yang ketiga yaitu tentang konteks historis, artinya latar belakang sejarah dan peristiwa yang terjadi pada sebuah teks atau peristiwa tertentu. Contohnya pelayanan Yesus di Galilea dan Yudea yang tertulis dalam Matius 3 ayat 20. Konteks historis ini berhubungan dengan pelayanan Yesus Kristus di Galilea dan Yudea yang termasuk ajaran-ajaran dan mujizat-mujizatnya. Dan yang keempat yaitu konteks budaya. Konteks budaya adalah menjelaskan kebiasaan atau tradisi masyarakat pada zaman Alkitab. Contohnya dalam Matius 22 ayat 1-14. Kisah tentang pakaian dan perhiasan yang dikenakan oleh orang-orang yang diundang ke pesta pernikahan menunjukkan pentingnya simbol-simbol budaya dan masyarakat pada masa itu. Nah, kita masuk ke prinsip umum hermeneutika Perjanjian Baru yang kedua, yaitu ayat yang tidak boleh bertentangan dengan ayat lain. Contohnya, Yakobus 2 ayat 24, begini bunyi firman Tuhan, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ayat ini sering dianggap bertentangan dengan Roma 3 ayat 28 yang menyatakan bahwa kita dibenarkan oleh iman tanpa perbuatan. Namun Yakobus menekankan bahwa iman yang sejati akan menghasilkan perbuatan sehingga keduanya saling berhubungan. Nah, prinsip umum yang ketiga yaitu memperhatikan prinsip deskriptif dan didaktif. Nah, yang dimaksud dengan deskriptif yaitu yang menggambarkan peristiwa yang terjadi yang tidak secara langsung. Contohnya, Filipi 4 ayat 6-7. Begini bunyi firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan situasi. Menghindari kekhawatiran menunjukkan bahwa kita perlu melepaskan kontrol dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Yang kedua yaitu prinsip didaktif. Nah, prinsip didaktif artinya perintah atau ajaran yang harus diikuti. Contohnya 1 Tesalonika 5 ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan, tetaplah berdoa. Ayat ini adalah norma bagi kita yang menyuruh kita untuk selalu berdoa kepada Tuhan.
Kita masuk ke prinsip umum yang keempat, yaitu memperhatikan oknum yang berbicara langsung di dalam Alkitab. Nah, ada 4 oknum yang berbicara langsung di dalam Alkitab. Yang pertama, yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, manusia. Dan yang keempat, setan atau iblis. Saya akan menjelaskan contoh dari oknum yang pertama, yaitu Tuhan Yesus yang berbicara secara langsung. Saya ambil contohnya dari Yohanes 10 ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Di mana keterangannya yaitu Yesus mengatakan komitmennya untuk melindungi dan mengorbankan dirinya demi umatnya. Oknum yang kedua yaitu malaikat yang berbicara secara langsung. Contoh ayatnya yaitu Matius 1 ayat 20-21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah anak dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf dalam mimpi, memberitahu bahwa Maria akan melahirkan Yesus. Oknum yang ketiga yaitu manusia yang berbicara secara langsung. Tertulis dalam Matius 16 ayat 16, yaitu Petrus yang berbicara secara langsung. "Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup." Pengakuan iman Petrus terhadap siapa itu Yesus. Dan yang keempat yaitu setan atau iblis yang berbicara secara langsung, yang tertulis dalam Matius 4 ayat 3. "Lalu datang si pencoba itu dan berkata kepadanya, 'Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini berubah menjadi roti.' Nah, iblis menggoda Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Demikianlah penjelasan saya dalam prinsip utama penafsiran Alkitab pada mata kuliah Perjanjian Baru. Namun ini bukanlah akhir dari materi kami, karena masih ada materi yang akan kami pelajari dan kami bahas di waktu berikutnya. Semoga bermanfaat dalam penafsiran Alkitab yang baik dan yang benar. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.